Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damayanti, dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang mata kuliah yang salah satunya yang saya ampuh, yaitu mata kuliah metodologi penelitian. Saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah metodologi penelitian. Mata kuliah metodologi penelitian ini mempelajari tentang pengetahuan dasar dari metodologi penelitian, selanjutnya akan membekali dan memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa bagaimana cara membuat laporan penelitian, kemudian akan membekali mahasiswa bagaimana cara menulis karya ilmiah yang berdasarkan hasil penelitian yang akan mereka lakukan. Kemudian selanjutnya mahasiswa diharapkan mampu mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal yang akan mereka tuju. Adapun kemampuan yang diharapkan ya setelah mereka mengikuti mata kuliah ini, di mana kemampuan ini disesuaikan dengan tingkatan taksonomi Bloom, di mana yang terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama adalah penguasaan pengetahuan, kemudian kemampuan pemahaman dari mahasiswa, kemudian ketiga adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan, dan keempat mampu menerapkan analisis, yang selanjutnya ada sintesis, dan yang terakhir adalah tahap analisis. Dari capaian kemampuan yang akan diharapkan tadi, di sini akan diuraikan kembali ya bagaimana kemampuan-kemampuan tersebut akan dibahas pada materi. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar penelitian. Selanjutnya mahasiswa mampu merumuskan permasalahan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian mahasiswa mampu menyeleksi artikel-artikel apa saja, tentunya artikel yang relevan ya sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai rujukan literatur review. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan tools atau mengaplikasikan tools untuk sitasi. Kemudian mahasiswa mampu menentukan ya, metodologi penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya mahasiswa juga harus mampu menentukan data apa saja yang diperlukan dalam penelitian. Selanjutnya mahasiswa mampu menyusun proposal ya, targetnya adalah mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian. Kemudian mahasiswa juga mampu menyusun laporan penelitian ya. Dan untuk yang terakhir adalah mahasiswa mampu merancang draft artikel ilmiah yang nantinya outputnya adalah mahasiswa tersebut mampu mempublikasikan ya, karya ilmiah sesuai dengan jurnal yang akan mereka tuju. Nah, jadi untuk materi yang akan dibahas pada perkuliahan metodologi penelitian ini ya tentu saja yang pertama adalah konsep dasar penelitian, kemudian masalah penelitian, selanjutnya adalah literatur review, yang selanjutnya sitasi, yang selanjutnya metodologi penelitian, selanjutnya pengumpulan data, bagaimana mahasiswa harus mampu menentukan data-data apa saja yang dibutuhkan pada penelitian, kemudian membuat proposal penelitian sesuai dengan panduan-panduan ya atau template yang sudah ditentukan. Kemudian mahasiswa juga membuat laporan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya akan membahas penulisan karya ilmiah, dan yang terakhir adalah publikasi karya ilmiah. Sistem pembelajaran yang digunakan pada perkuliahan ini adalah yang pertama adalah blended atau hybrid learning. Nah, ini bisa saja kita melalui tatap muka langsung dan juga bisa kita lakukan secara daring, yaitu menggunakan Zoom meeting tatap mukanya ya, menggunakan aplikasi Zoom meeting.
Kemudian yang kedua, metode sistem pembelajaran asinkronus. Ya, ini juga kita gunakan, mahasiswa mampu mengakses perkuliahan menggunakan learning pada teknokrat.ac.id. Sistem pembelajaran atau pada perkuliahan ini tentu saja juga akan ada sistem penilaian ya mata kuliah, di mana ada pembobotan penilaian, yaitu penilaian ada kuis, kemudian ada UTS, tugas, dan UAS. Di mana kuisnya terdiri dari 20%, begitu juga dengan UTS 25%, tugas 30%, dan UAS 25%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswaku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Miss. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam perkuliahan metodologi penelitian, di mana pembahasan kita pada hari ini adalah menulis karya ilmiah. Kita langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu menulis karya ilmiah atau artikel ilmiah. Adapun sebelum kita bahas, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yaitu mahasiswa mampu merancang, kemudian nanti membuat sebuah draft artikel ilmiah yang dikembangkan dari mana? Dari hasil penelitian, skripsi, atau laporan penelitian yang sudah kalian buat kemarin. Nah, itu sesuai dengan aturan yang berlaku, yang mana nanti dapat dipublikasikan kepada jurnal ilmiah yang kita tuju. Nah, intinya seperti itu. Harapannya setelah kalian mengikuti mata kuliah ini, perkuliahan pada hari ini, mahasiswaku semua mampu membuat sebuah draft artikel ilmiah. Oke, kita bahas selanjutnya perkuliahan kita pada hari ini, yaitu bagaimana sih cara membuat atau bagaimana cara menulis artikel ilmiah. Oke, ada yang tahu dulu tidak apa itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah kayak ini loh, Miss. Bentuk penulisan gitu, Miss, kan. Kalau nggak salah kayak gitu, Miss. Oke, penulisan ya, penulisan hasil penelitian. Nah, itu ya. Ya, jadi bagus ya, terima kasih ya Pak Mas Triwidodo ya sudah memberikan tanggapan. Baik, kita bahas ya kalau seperti itu. Oke ya, artikel ilmiah itu apa sih? Suatu tulisan. Nah, makanya kita sekarang belajar nulis dong ya, karena kita membuat karya ilmiah atau artikel ilmiah, berarti artikel ilmiah itu adalah suatu tulisan ya yang berisi kumpulan ide atau gagasan dan hasil pemikiran kita, baik itu secara individu ya, kemudian secara berkelompok. Ya, makanya dalam penelitian itu kan bisa dilakukan satu orang, bisa dilakukan secara berkelompok. Makanya ada penulis pertama, ada penulis kedua, ada penulis ketiga. Nah, jadi artikel ilmiah itu apa? Yaitu suatu tulisan yang berisi kumpulan ide, gagasan, bisa pemikiran, baik secara individu maupun berkelompok, ya, di mana sudah melalui proses penelitian, baik itu pengamatan juga bisa, dan juga evaluasi dalam suatu bentuk laporan tertulis sesuai dengan sistematika yang ada. Nah, jadi kenapa kemarin sudah buat laporan penelitian? Nah, itu tujuannya bisa nanti outputnya itu berbentuk artikel ilmiah. Itu menurut Jatmiko. Nah, kalau kita artikan sendiri, apa sih artikel ilmiah? Itu tulisan ya yang berupa ide, gagasan, atau juga bisa dikatakan hasil ya, tulisan dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan, kemudian kita tulis sehingga menjadi sebuah artikel ilmiah. Sesuai penulisannya itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah atau sistematika penulisan yang berlaku. Contohnya, misal kita mau publish artikelnya kepada jurnal A, berarti penulisan artikel kita itu harus sesuai dengan template atau sistematika penulisan pada jurnal A. Nah, itu sudah dikatakan dengan artikel ilmiah. Nah, kemudian artikel ilmiah ini untuk apa sih sebenarnya ya kalau kita buat? Nah, kalau artikel ilmiah kita sudah dipublish, maka artikel ilmiah itu nanti akan dijadikan pijakan atau referensi
sebagai dasar ilmiah untuk melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, kalau adik-adik kan atau mahasiswa lainnya sudah melakukan penelitian, pasti ada referensi. Referensinya adalah diambil dari mana salah satunya, yaitu artikel ilmiah. Nah, itu. Jadi kenapa kita harus buat artikel ilmiah? Bisa aja kita sebagai seorang peneliti menghasilkan artikel ilmiah yang sudah dipublish, sehingga itu mampu dijadikan dasar penelitian selanjutnya. Nah, jadi kita akan merasa bangga kalau artikel ilmiah kita itu nanti akan dijadikan rujukan pada penelitian selanjutnya. Oke ya. Nah, selain itu kita akan bahas nih, apa sih jenis-jenisnya? Ternyata artikel itu ada jenis-jenisnya, ada macam-macamnya. Yang pertama, itu ada research artikel namanya. Kemudian yang kedua, ada review artikel. Kemudian ada meeting abstract dan proceeding. Apa bedanya itu, Miss? Nah, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah research artikel, kemudian review artikel, dan meeting abstract dan proceeding, atau disebut dengan proceeding gitu ya. Nah, bedanya di mana? Kalau research artikel adalah artikel yang menjelaskan tentang hasil penelitian kita yang bersifat baru atau original ya, di mana menjelaskan bagaimana metodologi penelitian yang telah dilakukan, bagaimana mengumpulkan data, kemudian dijelaskan hasilnya. Nah, kemudian kita submit, atau belum kita submit juga itu sudah dikatakan dengan artikel ilmiah. Nah, sama seperti rekan-rekan yang sudah buat artikel ilmiah di JIM itu, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, nah itu adalah merupakan artikel, artikel ilmiah yang akan dipublish di jurnal. Oke, yang kedua adalah review artikel. Apa itu review artikel? Adalah artikel ilmiah yang menjelaskan tentang hasil riset-riset baru ya, atau yang original, yang menjelaskan bagaimana metodologi penelitian yang telah dilakukan, kemudian pengolahan data yang sudah digunakan, tapi dia menjelaskan dari berbagai macam penelitian-penelitian yang sesuai. Nah, itu bedanya. Jadi artikelnya itu menguraikan dari penelitian, berbagai macam penelitian-penelitian yang relevan, sehingga nanti akan diambil kesimpulannya apa, hasilnya seperti itu. Bedanya di mana kalau yang tadi? Kalau tadi kita melaksanakan penelitian, kita yang melaksanakan penelitian, terus kita tulis hasil penelitiannya, metodenya kita tulis, bagaimana ngumpulin datanya, kemudian hasilnya seperti apa, kita uraikan di artikel itu. Tapi kalau review artikel itu berbeda, kita rangkum intinya kayak gitu, kita rangkum dari penelitian-penelitian yang lain ya, dari peneliti-peneliti kita rangkum jadi satu sehingga menghasilkan state of the art yang bagus gitu, sehingga itulah nanti hasilnya itu dikatakan dengan review artikel. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ketiga, yaitu meeting abstract atau disebut juga dengan proceeding. Nah, ini seperti apa sih artikel ini? Sebenarnya hampir sama dengan artikel yang sudah dijelaskan yang tadi ya. Kemudian, apa itu jenis artikel ini? Yaitu sebuah artikel ya, ilmiah juga, yang original juga, yang dipresentasikan, bedanya. Nah, ini dipresentasikan di mana ya? Di forum yang ilmiah atau disebut dengan conference ilmiah. Nah, nanti hasil penelitian itu kan banyak dari peneliti-peneliti, sehingga nanti akan luarannya itu berupa proceeding. Proceedingnya apa ya? Proceeding ilmiah gitu, bisa proceeding jurnal, proceeding nasional, juga bisa proceeding internasional. Kalau kita melaksanakan conference atau presentasi secara nasional, maka proceedingnya nasional. Kalau kita mengikuti conference internasional, maka nanti outputnya ada di proceeding internasional. Seperti itu ya. Sudah tahu bedanya? Tahu, Miss. Tahu ya. Oke, nah ini Miss Damai kasih contoh. Nah, ini contoh dari research artikel. Nah, ini ya yang sudah kalian buat itu ya. Ini adalah research ya, research artikel. Ada judul, kemudian ada peneliti ya, nama peneliti, kemudian ada afiliasi. Afiliasi itu apa? Adalah universitas di mana kita alma mater kita itu afiliasi, ada email. Nah, ini ada abstraknya. Nah, ini kita menguraikan hasil penelitian punya kita. Itu namanya research artikel. Kemudian
artikel ini kita publish, kita upload atau kita submit pada jurnal yang kita tuju. Kalau kalian kan jurnalnya yang menuju JIM, Jurnal Ilmiah Mahasiswa yang ada di Universitas Teknokrat Indonesia, tapi nggak menutup kemungkinan kalian juga bisa submit artikel ini ke jurnal-jurnal lain yang di luar Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, kemudian, nah ini contoh dari review artikel. Ini hampir sama sebenarnya, tapi isinya yang berbeda. Kalau review artikel itu isinya adalah penelitian-penelitian orang, ya, peneliti-peneliti, kemudian dirangkum jadi satu sehingga menghasilkan penelitian yang terakhir itu yang terbarunya seperti apa dari seluruh penelitian-penelitian yang relevan yang pastinya yang sudah dilaksanakan oleh berbagai macam peneliti. Ini adalah contoh jurnal. Jurnal ini adalah contoh jurnal teknologi informasi. Nah, ini kalau kita misalnya punya artikel ya, jadi nggak mesti harus terbit di jurnalnya Teknokrat, itu lebih baik juga kalau terbit di luar ya. Kalau ini contohnya adalah jurnal teknologi informasi dan ilmu komputer yang ada di Universitas, kalau nggak salah Universitas Brawijaya. Nah, ini ya kalau kita mau upload, kalau artikel kita sudah jadi, sudah selesai, kita submitkan di sini. Nah, oke. Nah, ini salah satu contoh conference ilmiah. Nah, mungkin mahasiswaku sekalian belum pernah mengalami ini. Nah, nanti kita akan begini gitu ya. Kita akan melakukan conference. Kalau nggak salah kemarin ada beberapa ya yang conference. Ruby, Triwidodo yang conference-nya ngikut yang seminar internasional yang dilaksanakan oleh Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Nah, ini salah satu conference-nya. Kalau yang kemarin kan secara offline ya, menggunakan Zoom meeting, tapi kalau ini dia menggunakan secara offline ya terjadi ya, di mana di situ sudah ada reviewernya ya. Nah, ini kita berkumpul bersama di sini di berbagai macam peneliti dari seluruh Indonesia, tergantung ya kalau dia seminarnya nasional, maka kita akan hadir di situ bersama peneliti seluruh Indonesia. Nah, ini juga contoh ya, contoh melaksanakan conference ilmiah. Nah, kalau ini contoh dari conference yang dilaksanakan secara daring ya. Jadi kalau sekarang kan karena lagi masa pandemi gitu, nggak bisa langsung ke tempat kita conference. Misalnya kita mau conference di Jakarta, tapi karena terbatas kondisi pandemi yang ada sehingga kita tidak bisa ke sana, maka bisa dilaksanakan atau mengikuti conference secara daring. Nah, ini salah satu contoh kita bisa conference atau berpresentasi artikel ilmiah kita itu melalui Zoom meeting. Bisa dipahami? Bisa, Miss, paham. Bisa ya? Bisa, Miss. Made, kira-kira tertarik apa kamu? Dari ketiga itu yang kamu pengen yang mana? Yang ketiga, Miss. Yang ketiga, apa itu yang ketiga? Meeting abstrak. Oke, meeting abstrak atau conference ya, berpresentasi ya di forum ilmiah. Pengen ya? Iya, Miss. Iya, oke ya. Mudah-mudahan punya kesempatan yang seperti itu. Nanti penelitiannya Made ya, penelitian Made itu bisa dibuat artikelnya, kemudian disubmit ke mana? Ke conference ya, nanti insya Allah itu bisa melaksanakan conference baik secara offline maupun secara online, tapi memang melalui proses ya. Lanjut ya. Oke. Nah, yuk kita menulis artikelnya, gimana caranya? Yuk kita buat ya. Nah, oke, silakan disiapkan ya. Kalau ada laptop, siapkan laptop. Kalau ada pena, ya siapkan pena ya. Nah, yang perlu diketahui adalah sistematika penulisan artikel ilmiah itu yang penting. Jadi kalau kita menulis artikel ilmiah bukan semau kita, tapi mengikuti sistematika penulisan artikel ilmiah yang sudah ditentukan. Jadi nggak bisa kita buat saja nih, abstraknya kemana, pendahuluannya seperti apa, nah itu tidak bisa. Sama seperti mahasiswaku sekalian pada pertemuan kemarin, kalau buat laporan penelitian misalnya, ya nggak bisa juga asal-asal, ada kaidahnya juga. Apa yang pertama? Oh, pendahuluan. Setelah pendahuluan apa yang dibuat misalnya?
di dalam pendahuluan terdiri dari apa saja? Latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Nah, itu harus ada semua seperti itu. Jadi harus diikutin, bukan semaunya kita nulis saja tapi tidak mengikuti sistematika. Jadi nggak bisa begitu, ya bisa, tapi kesempatan artikel kita untuk publish itu minim karena kita tidak mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditentukan atau yang sudah disepakati. Nah, ini ya, seperti inilah ya, sistematika terdiri dari judul, identitas penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metodologi, hasil, kesimpulan. Kalau ada penghargaan, misalnya penelitian atau penelitian kita pernah didanai oleh instansi mana, nah itu boleh kita sampaikan di sini. Artinya apa? Kita tuh tahu berterima kasih gitu. Alhamdulillah penelitian ini sudah didanai oleh, misalnya kalau seperti saya, terima kasih kepada Universitas Teknokrat Indonesia karena sudah mendanai penelitian pada tahun ini. Nah, itu adalah apa? Penghargaan gitu ya. Kita sudah bisa berterima kasih. Kemudian ada referensi. Nah, ini dan lampiran ya. Nah, ini sistematikanya paling tidak seperti ini. Umumnya seperti ini, tapi dilihat kembali kemana kita mau publish-nya. Nah, itu kita sesuaikan kembali. Oke, nah ini adalah contoh ya, contoh sistematika penulisan. Misalnya bisa lihat nih, kalau di sini bisa mencontohkan jurnal ini sudah terbit nih, Jurnal Teknologi Informasi atau JTIK yang ada di Universitas Brawijaya. Ya. Ini judulnya prediksi tingkat indeks prestasi kumulatif akademik mahasiswa dengan menggunakan teknik data mining. Nah, ini kan judul. Nah, ini artinya ini sudah memenuhi syarat sistematikanya. Kemudian ada nih merupakan bagian awal dan posisi paling atas. Ya, ini judul. Jangan sampai kita judulnya di bawah, abstraknya duluan. Nah, itu kan salah seperti itu. Bukan salah sih, nggak benar. Sama aja loh, Miss gitu ya. Intinya sistematikanya nggak tepat gitu ya. Kemudian judul harus dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan kata-kata yang tepat. Jadi jangan sampai kata-katanya panjang, tidak mengikuti di mana kita bernaung ya. Atau kalau kalian di mana Universitas Teknokrat Indonesia, kemudian email itu kenapa sih gunanya? Ya kalau kita ada revisi atau diterima, mereka kirimkan informasi tersebut ke email kita. Makanya email yang ada di sini itu harus email aktif, bukan email yang sekali dibuka, sekali enggak gitu. Nah, ini nanti takutnya informasi terkait dengan publikasi artikel kita itu tidak sampai ke kita, padahal potensi untuk dipublish sangat tinggi. Nah, ini kan sayang sekali gitu kalau terjadi seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada abstrak. Nah, abstrak juga ada ketentuan. Biasanya berapa kata ya, nggak boleh lebih dari 150 atau nggak boleh lebih dari 100. Nah, ini harus dipenuhi, jangan supaya kita nulis saja gitu ya, atau dia di bold atau di hurufnya italik atau seperti apa. Nah, ini ada ketentuan semua ya di sistematika penulisan seperti itu. Oke. Nah, sistematikanya ada kata kunci ya, di abstrak itu juga ada kata kunci. Kata kunci juga harus diperhatikan. Pilihlah ya kata-kata yang sering muncul gitu. Jadi ketika kata kunci itu seperti itu. Ketika apa yang sering muncul ya. Nah, ini perlu juga diperhatikan. Kemudian ada juga pendahuluan. Nah, pendahuluan itu apa yang dijelaskan? Ya, latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat. Nah, ini harus detail juga ya. Sampai nggak relevan. Topiknya apa, latar belakangnya apa, kemudian tujuannya juga nggak apa gitu ya. Nah, tujuan sama rumusan masalah juga harus relevan. Rumusannya masalahnya apa, ya tujuannya pastinya itu gitu ya. Oke. Kemudian apa lagi? Tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini juga sangat-sangat penting dalam sebuah artikel ilmiah. Ini juga kadang dijadikan satu di dalam pendahuluan, tercover di situ. Ada juga yang membedakan ya, tergantung dari kaidah atau aturan atau panduan di tempat kita mau publishnya seperti apa ya. Landasan teori ini sangat penting karena landasan itu adalah merupakan acuan ya, acuan kita dalam melaksanakan penelitian. Kalau dia teori berarti ada acuan teorinya. Kemudian kalau penelitian terdahulu, nah itu juga harus ada. Kita melakukan penelitian berdasarkan penelitian terdahulu. Nah, itu harus kita kaji di dalam sebuah artikel ilmiah.
Nah, ini metodologi penelitian ya. Apa sih metodologi penelitian? Tata cara ya, tata cara yang kita gunakan untuk melaksanakan penelitian supaya hasilnya selesai, sampai hasil itu selesai. Bagaimana cara-caranya? Nah, itu kita uraikan di metodologi penelitian. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan. Ini juga kita uraikan secara detail ya. Oke, nah kesimpulannya adalah mata kuliah ini atau artikel ilmiah ini sangat penting ya. Sangat penting sekali ya kita bahas kenapa kita penting menulis, karena kalau saya ya contohnya atau rekan-rekan semua akan merasa ada sesuatu penghargaan buat diri kita apabila hasil penelitian kita itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu salah satunya kita tulis dalam bentuk artikel yang kita publish. Sarannya itu nanti juga harus sesuai dengan yang kita bahas. Kemudian sarannya itu adalah penelitian, saran untuk melakukan penelitian selanjutnya. Oke, nah penghargaan juga seperti tadi yang Mas Damai katakan, penghargaan itu adalah sebuah apresiasi dari kita ya, menghargai siapa yang pemberi dana pada penelitian atau memberi bantuan berupa alat. Nah, itu bisa ya, nggak cuma dana tapi bantuan alat. Miss boleh tanya, Miss? Boleh. Miss, kalau satu jurnal itu boleh nggak diupload untuk beberapa tempat gitu, Miss? Itu Miss sekaligus gitu, Miss, tanpa ada yang dirubah gitu. Oke ya, dalam satu artikel ya, boleh nggak sih kita publish di berbagai macam jurnal? Boleh enggak? Kalau boleh. Kalau masalah boleh itu boleh, tetapi disarankan tidak. Kenapa? Kalau artikel sudah kita publish ya, kalau submit satu ya submit aja dulu. Kita tunggu apakah itu ada revisi, kemudian itu nanti ada tanggapan, kemudian kalau dia sudah diterima terus submit, nah itu dilarang. Bahkan sangat dilarang untuk Anda untuk mempublish ulang ke jurnal yang lain. Haram hukumnya ya, kalau kata saya itu haram hukumnya. Kenapa? Nanti pastinya plagiat. Nah, itu kita nggak boleh plagiat penelitian diri sendiri, nggak boleh gitu, karena itu akan plagiat. Nah, itu nggak boleh. Tetapi misal Mas Triwidodo ya tadi, Mas Triwidodo submit nih di jurnal itu misalnya, tetapi tidak diterima atau di reject. Nah, tapi itu sudah ada pemberitahuan atau informasi yang akurat dari jurnal itu bahwasanya itu sudah di reject misalnya ya. Nah, itu boleh Mas submit lagi ke jurnal yang lain supaya ada kesempatan artikel itu bisa dipublish seperti itu. Damai akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah metodologi penelitian yang saya ampu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.